Oke teman-teman, kemarin kita udah membahas tentang cuaca dan iklim. Sekarang kita bahas tentang hidrosfer. Hidrosfer itu tentang air yang ada di bumi. Persediaan air di bumi, laut dan samudra itu tersedia 96,53%. Air dalam tanah hanya 1,69%. Es dan gletser itu hanya 1,78%. Air permukaan 0, sungai, rawa itu 0,011, air biologis 0,0001, dan air di atmosfer 0,001. Terus siklus hidrologi atau perputaran air di permukaan itu ada 3. Ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Apa sih yang membedakannya? Itu terbawa oleh angin sekawannya. Bisa dilihat di slide bahwa siklus pendek dari laut menguap menjadi awan dan jatuh lagi ke laut sebagai hujan. Itu yang termasuk siklus pendek, dan penguapan yang di laut turun hujannya pun di daerah laut. Terus ada siklus sedang, ada proses adveksi dulu dari menguap dari laut, terbawa angin awannya, penguapan, terjadilah proses hujannya, di jatuhnya air di daerah daratan. Dan siklus panjang itu ada proses pembekuan. Yang membedakan siklus hidrologi dan siklus hidrologi terbagi 3, siklus pendek, sedang, dan panjang. Oke, yang selanjutnya ada beberapa istilah dalam siklus hidrologi. Ada evaporasi, transpirasi, ada evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, presipitation, run up, dan infiltrasi. Itu beberapa istilah dalam siklus. Terus jenis perairan darat. Perairan darat ada air tanah atau bisa disebut groundwater, rawa, danau, dan sungai. Terus yang selanjutnya ada yang tadi jenis-jenisnya ada groundwater. Groundwater itu apa sih? Atau yang disebut juga air tanah, air yang tersimpan atau terdapat di dalam tanah. Hampir semua air tanah mengikuti siklus hidrologi, kecuali air konat dan air magma itu tidak mengikuti siklus hidrologi. Terus asal-usul air tanah. Dari mana sih asal-usul air tanahnya itu? Yang pertama ada air hujan atau air meteorit atau air vulkanis. Yang kedua air magnetis. Yang ketiga ada air konat atau air yang terjebak, itu dinamakan air konat. Terus lapisan-lapisan berdasarkan kemampuan menghasilkan si air tanah. Ada apa aja nih si jenis lapisannya? Yang pertama ada lapisan permeabel atau lapisan batuan yang dapat dilalui dengan mudah oleh air tanah. Yang kedua ada lapisan impermeabel, itu kebalikan dari dari lapisan permeabel, lapisan yang sulit atau tidak bisa dilalui oleh air tanah atau lapisan rendah. Lapisan akuifer itu lapisan kulit bumi yang dapat menahan air dan terletak di antara 2 lapisan impermeabel. Itu disebutkan air akuifer. Bisa dilihat di slide atau di gambar distribusi vertikal air tanah. Lihat yang paling atas itu termasuk ke dalam zona dangkal. Yang di bawahnya ada air gravitasi atau zona antara zona kapiler. Yang ketiganya ada zona kapiler atau air kapiler. Bisa dilihat lebih jelasnya di gambar. Air kapiler, air gravitasi, dan yang paling atas itu ada air dangkal. Dan di antara zona dangkal, zona antara, dan zona kapiler itu termasuk zona tidak jenuh. Air dangkal, air gravitasi, dan air kapiler
itu zona tidak jenuh. Dan yang paling bawah di dalam gambar bisa dilihat adalah air tanah, itu termasuk ke zona jenuh berdasarkan. Terus macam-macam air yang tadi sudah dijelaskan pula, gambar air tanah dangkal atau bebas, air tanah yang berada di atas lapisan impermeable. Terus air tanah dalam atau artesis, air tanah yang terletak di antara dua lapisan impermeable, terletak pada lapisan aquifer. Oke, yang selanjutnya ada upaya menjaga kelestarian air tanah. Salah satunya adalah menjaga kelestarian hutan, memperketat AMDAL, drainase dampak lingkungannya, terus menghindarkan pembuangan limbah atau kontaminasi terhadap air tanah, terus pembuatan sumur resapan, terus pencegahan penggunaan air tanah secara berlebihan, terutama oleh industri. Pencegahan kepada penduduk itu salah satu diantaranya upaya menjaga kelestarian air tanah. Oke. Terus ada rawa. Rawa itu apa sih? Kadang kita banyak mendengar rawa. Tapi kadang kita apa sih yang disebut rawa? Kita jelaskan rawa, tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah daripada daerah sekitarnya, jadi seperti cekungan. Jadi rawa itu tergenang air, kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah di antara daerah sekitarnya. Terus rawa terjadi karena mengikuti perluasan daratan akibat sedimen akuatis, terus pengerusan air laut atau abrasi platform, dan kenaikan air laut pada zaman glasier. Itu rawa, terjadinya rawa. Terus macam-macam rawa berdasarkan tumbuhannya, seperti lahan basah yang selalu digenangi air dengan jenis tumbuhan seperti lumut, rumput, semak, dan tumbuhan pokok. Yang kedua emas, seperti swat, tapi tumbuhannya didominasi lumut, rumput, dan alang-alang. Kalau di daerah Simas, Limbong, itu termasuk lahan basah yang permukaannya itu relatif kering, sedangkan di dalam tanah bersifat basah dan jenuh akan air. Itu macam jenisnya rawa gitu. Kalau yang terakhir adalah rawa pasang surut. Sumber air dari pasang surut tumbuhannya didominasi oleh tanaman bakau kalau rawa pasang surut. Terus macam-macam rawa ini berdasarkan genangan airnya. Rawa yang airnya selalu tergenang, air pasang, air tidak berganti, tidak ada binatang sama sekali, tanahnya itu termasuk ke tanah gembur. Terus rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Yang pertama itu yang selalu tergenang. Yang kedua adalah rawa yang tidak selalu tergenang. Airnya berganti pada saat pasang surut air laut dan dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian ketika airnya surut. Terus manfaat rawa, sawah pasang surut yang sudah tadi kita jelaskan, terus perikanan, pembangkit listrik, dan wisata. Terus sekarang danau. Sekarang salah satu contohnya lah di Tasikmalaya ada Danau Lemoran. Nah, kita tahu ini apa itu yang disebut danau. Teman-teman pasti udah tahu lah ya. Danau itu adalah cekungan di daratan yang berisi air. Macam-macam danau berdasarkan jenis airnya. Kalau tadi macam rawa, kalau sekarang macam danau berdasarkan jenis airnya. Yang pertama danau air asin, terdapat di daerah arid, tidak punya atau minim lah outlet, kadar garamnya tinggi, contohnya di Grisel Lake dan danau Laut Mati. Itu contohnya danau air asin. Yang kedua danau air tawar, terdapat di daerah kami, air diperoleh dari hujan dan terbuka. Terus ada macam-macam danau berdasarkan terjadinya. Yang pertama ada danau tektonik. Karena prosesnya danau tektonik itu dari proses tektonisme. Yang selanjutnya ada danau vulkanis. Karena proses vulkanisme ada danau vulkanotektonik atau
vulkanis dengan tektonik. Terus ada danau gletser karena adanya gletser atau esnya mencair. Terus ada danau karst atau dolina karena proses pelarutan di dalam karst. Terus yang selanjutnya ada danau bendungan alam, sungai yang terbendung secara alami sehingga menjadi danau bendungan alam. Dan yang terakhir ada danau buatan, bisa disebut dengan waduk. Contohnya ada misal waduk Dharma sebagainya. Terus apa aja sih manfaatnya danau? Salah satunya diantaranya ada irigasi, perikanan, wisata, pembangkit listrik, dan bisa dijadikan air minum. Itu pemanfaatan danau. Terus ada penyebab hilangnya danau, yang diantaranya ada pembentukan delta-delta dan pelumpuran di danau. Terus gerakan tektonik berupa pengangkatan dasar danau. Yang selanjutnya adanya pengendapan jasad hewan dan tumbuhan di dasar danau mempercepat pendangkalan. Terus adanya erosi yang kuat pada saluran outlet sehingga menyebabkan hilangnya danau. Terus sekarang sungai, banyak sekali di kita sungai, tapi kadang kita nggak tahu pengertian sungai itu apa. Bahwa kita pelajari bahwa sungai itu alur di permukaan bumi yang terisi air yang mengalir. Tapi beda antara sungai dan selokan. Kalau sungai besar, kalau selokan itu hanya sedikit atau sedikit. Terus di bagian-bagian sungai ada hulu, hilir, dan kana. Hulu bagian sungai yang dekat dengan mata airnya. Kalau hilir bagian sungai yang dekat dengan muara. Kalau kana sungai buatan manusia, dan sungai bawah tanah sungai di daerah dekat daerah kapur. Itu termasuk sungai bawah tanah. Jenis sungai berdasarkan airnya, ada sungai mata air, ada sungai hujan, ada sungai gletser atau es, ada sungai campuran. Terus jenis sungai berdasarkan kestabilan airnya, ada sungai permanen. Debit air di antara musim kemarau dengan penghujan tidak jauh beda kalau sungai permanen. Kalau sungai periodik itu debit airnya menurut musim kemarau, itu periodik. Kalau sungai pemeral hanya berair ketika datangnya hujan. Terus erosi sungai ada tiga, ada erosi vertikal, erosi horizontal, atau ada erosi mundur atau backward erosion. Terus di antara erosi sungai itu yang ketiga ada juga pengendapan sungai. Pengendapan terjadi di muara sungai biasanya. Terus delta itu material endapan sungai yang berbentuk daratan, biasanya berbentuk segitiga di muara sungai. Itu dinamakan delta. Yang selanjutnya syarat terbentuknya delta. Ada aliran sungai yang membawa lumpur, laut di muara sungai landai dan dangkal, lautnya tenang atau gelombang dan arus sungainya arus lautnya tidak besar. Terus ada pasang surut, arusnya tidak besar juga sehingga bisa terbentuknya delta. Dan di materi begini kita sudah membahas bersama-sama, mudah-mudahan paham, dan selanjutnya akan dibahas materi selanjutnya. Terima kasih. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.